antisipasi penyebaran infeksi coronavirus diseases COVID-19 di desa. Nanti kita akan undang para narasumber yang top habislah narasumbernya nanti. Ada praktisi dari desa mungkin nanti yang akan bergabung. Ini juga saya lagi konfirmasi terkait dengan praktisi kesehatan yang ada di Puskesmas. Selanjutnya juga terkait dengan praktisi P3MD yang mendampingi desa-desa pada saat ini. Jadi ini kami akan undang, semoga aja para praktisi ini akan senang bergabung dengan kita untuk membahas bagaimana sih antisipasi penyebaran infeksi COVID-19 yang ada di desa. Semoga aja ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang menonton channel ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tidak hanya kita bicara masalah shopping, tidak hanya kita masalah kuliner, tidak hanya bicara masalah jasa titip, tapi kita saat ini coba kita angkat terkait dengan antisipasi penyebaran infeksi COVID-19 yang saat ini sudah hampir di semua negara terjangkit. Untuk itu semoga kita selalu berdoa supaya virus ini cepat berlalu, bangsa Indonesia bisa cepat pulih kembali, baik perekonomiannya, karena virus ini membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian yang ada di Indonesia ini. Kita masih menunggu para narasumber kita untuk bergabung bersama kita saat ini. Oke, kembali lagi dengan saya Dul Cah Kudus. Alhamdulillah ini kita dapat narasumber baru ini. Setelah tadi siang kita satu narasumber, ini kita dapat narasumber baru. Ini saya calling dari tadi siang sampai dengan malam ini baru bisa ya. Sibuknya minta ampun kawan saya ini yang satu ini. Nah, tema kita pada kali ini masih seputar antisipasi penyebaran infeksi coronavirus diseases COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah desa atau yang ada di desa. Nah, ini tema kita pada kali ini. Antisipasi penyebaran infeksi coronavirus diseases COVID-19 di desa. Jadi, ini teman-teman subscriber di Dul Cah Kudus, nah di channel Dul Cah Kudus, ini kita kedatangan tamu spesial. Mungkin banyak yang belum kenal ya, subscriber Dul Cah Kudus. Monggo, saya persilakan untuk memperkenalkan diri, Kang Mas. Halo, dengar suara saya, Kang Mas? Halo, ya. Halo, dengar suara saya? Tolong diperkenalkan dong namanya Halo. teman-teman Ya, saya ya. dengar. Oke. Ya. Nama MA Komsin. MA Komsin. Pekerjaan pendamping. Oh, ya. Pendamping desa. Pendamping di Kabupaten Kudus. Oh, berarti apa itu? Julukannya apa berarti itu? Julukannya apa berarti? Tenaga ahli ya? Ya sementara posisinya begitu. Oh, sementara posisinya. Nah, ini teman saya, rekan saya, narasumber satu ini sangat-sangat pemalu ini rupanya ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa, harus kita kosek ilmunya dari beliaunya. Oh ya, saya panggil Mas Komsen aja ya. Siap. Nah, Mas Komsen, Mas ini kan berarti tadi tenaga ahli PSD. PSD itu apa, Mas?
Pelayanan sosial dasar, Mas. Pelayanan sosial dasar. Berarti terkait dengan masalah kesehatan, pendidikan gitu juga ya? Ya, Oh ya, kesehatan ya. Kalau Mas Komsen ini, kalau apa ya, saya bertanya kepada Mas ya, kira-kira hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di desa ini sudah efektif apa belum ya, terkait dengan antisipasi penyebaran virus corona ini? Mohon tanggapannya, Mas. kalau sudah efektif atau tidak persoalan pencegahan COVID di desa itu eh, berkaitan dengan pelaksanaannya, berkaitan dengan pelaksanaan. Karena di dalam pelaksanaan itu tentu ada kendala-kendala yang sesuai dengan eh, permasalahan di desanya. Kalau dari sisi regulasi, dari sisi apa bahasanya itu surat edaran gubernur, ada bupati, itu seharusnya pencegahan atau penanganan, ya saya bicara pencegahan saja, pencegahan di tingkat desa itu saya rasa cukup efektif. Di Kudus ada berapa desa, Mas? Ada 123 desa. 123 desa. Berapa kecamatan? Ada 9 9 kecamatan. kecamatan. Berarti ya termasuk bagus lah, termasuk karena Kudus kan mungkin wilayahnya terkecil ya. Wilayah kabupaten terkecil di Jawa Tengah. Terkait dengan perekonomian yang ada di desa, kira-kira bagaimana ini perkembangannya ini, Mas Komsen? Berat. Wah, berat, Mas. Berat ya. Berat. Ya, jadi gini. Karena COVID itu resiko penularannya seiring dengan kegiatan manusia. Nah, kegiatan manusia mesti dibatasi, dalam hal ini tidak boleh apa istilahnya berkeliaran tanpa tujuan. Kemudian aktivitas-aktivitas yang itu bisa menjadi simbol-simbol apa istilahnya, bisa dibilang perekonomian masyarakat, akhirnya banyak tersendat. Contoh, warung makan mulai sepi. Bukan lagi mulai, sudah sepi. Sudah sepi ya warung 2-3 minggu makan ya? terakhir sudah sepi. Laundry. Iya, laundry sangat berat. Berat, ekonomi ini berat. Jadi ekonominya berat kalau ini seperti ini terus dan tidak selesai-selesai. Kasihan itu, warung makan, kemudian laundry, kemudian teman-teman yang mempunyai pekerjaan harian, pendapatannya harian, tidak boleh masuk ke pabrik karena situasi Kudus sekarang kan sudah merah itu ya. Nah, itu nggak bisa nggak bisa kerja. Yang jualan, yang sales lintas kota, betul. Usah suka ya. Ini kita harus bahu membau ini untuk antisipasi penyebaran COVID ini biar cepat selesai ya. Iya, betul. Nah ini di tingkat desa, refocusing APBDes diarahkan ke bidang 5, keadaan mendesak. Oh iya. Kita masih berkecimpung masalah COVID-19. Oke, Mas Komsen dilanjut. Ini tadi kita terputus masalah yang ini BLT. Masalah BLT kita tadi terputus. Ya. Rencananya dari pemerintah pusat itu kan ada kebijakan dana desa bisa untuk bantuan langsung tunai. Itu, dan di TV-TV kan sudah beredar kayak gitu. Kira-kira implementasinya sampai ke desa nanti bagaimana? Maksudnya mulai dari pendataannya bagaimana, terus yang dapat nanti kira-kira siapa orangnya kan gitu. Itu bisa dijelaskan? Kalau dari
sisi detailnya itu kita belum jelas karena regulasinya belum ada. Regulasinya belum ada. Cuma informasi ini sudah beredar di masyarakat melalui media-media yang ada. Tetapi dari bahan yang kita terima informasinya, penerima BLT dana desa itu tidak boleh overlapping Ya. dengan penerima bantuan dari PKH. PKH itu ada KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi nggak boleh dia overlapping dengan itu. Oke. Ataupun Terus penerima bantuan yang lain dari APBD APBN, baik itu prakerja ataupun yang lain. Kalau memang dia dapat, tidak boleh. Nah, siapa yang dapat? Satu yang pasti itu adalah warga miskin yang terdampak oleh corona itu atau COVID-19 itu. Nah, soal pendataan ini yang menjadi apa istilahnya konsentrasi banyak pihak. Kalau penerima manfaat itu adalah pemudik, maka kemudian di desa itu saya bilang mayoritas bahkan semuanya sudah mempunyai data pemudik. Tapi masalahnya apakah pemudik itu warga miskin? belum Nah, ini tentu menjadi ya. pertanyaan. Kalau dia belum tentu juga. Dia di sana sukses karena kita nggak ini tahu kan? informasi yang nggak tahu Iya. atau dibilangnya di sana kerja serabutan, terus Tapi kemudian ternyata sana sepi bos usahanya dan gitu. segala macam. Kita nggak tahu ya. Betul, nggak tahu. Maka di bahan yang dibagikan kepada kita, di sana ada mekanisme pengajuan data calon penerima BLT dana desa itu, pengajuannya oleh kepala desa. Dalam hal ini oleh desa. Siapa yang berhak menerima? Ini Mas, statement atau di sesi terakhir ini saya minta himbauan dari Mas Komsen kepada masyarakat terkait dengan antisipasi penyebaran COVID-19 ini. Saya mohon statement dari Mas Komsen. Ya, ini untuk masyarakat semuanya, pecinta channel Dulcah Putih. Pesan dari saya, pertama, kita harus waspada. Kita tidak bisa juga virus itu datangnya dari mana. Kita tidak tahu orang yang kita ajak ngobrol, ajak jalan bareng, meskipun tanpa keluhan, itu ternyata dia membawa virus. Siapapun bisa membawa virus. Tidak hanya orang asing, pemudik, atau siapalah yang kemudian dilihat kita itu orang yang tidak kita kenal. Tidak itu. Semua bisa menjadi karier. Maka kita harus waspada dengan cara kita pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Itu paling minim yang harus kita lakukan. Itu aja. Oke, berarti keluar pakai masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Itu ya? Pakai sabun. Himbauan dari Mas Komsen. Kita tidak salaman dengan orang. Pulang tetap harus atau seketika itu kita cuci tangan pakai sabun. Oke. Karena gagang pintu, saklar yang kita pegang, apapun, apalagi yang logam-logam itu sangat rentan. Kita harus cuci tangan pakai sabun. Oke, Mas Komsen. Terima kasih Mas Komsen telah mampir di channel Dulcah Kudus. Oke, teman-teman, ini tadi perbincangan kita dengan Mas Komsen. Beliau selaku tenaga ahli P3MD, tenaga ahli PSD, Mas ya. PSD. Pelayanan sosial dasar masyarakat yang ada di desa. Ini Mas Komsen itu, dia salah satu PSD, TA PSD yang ada di Kabupaten Kudus. Mungkin TA PSD yang lain di seluruh Nusantara ini saya kenalkan ada Mas Komsen ya. Jangan lupa ya nanti TA PSD yang ada di Nusantara subscribe, like channel Dulcah Kudus. Nah, ini nanti saya nanti linknya saya share ke grup TA PSD. Ya, terima kasih Mas Komsen. Oke.
Oke, Mas Komsen, terima kasih telah mampir di channel Tak Kudus. Ya, terkait dengan bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga sukses selalu. Salam kami buat keluarga di rumah. Kita Terima selalu kasih. jaga jarak, ya kan? Hindari kerumunan, cuci tangan, pakai sabun. Kalau keluar, terpaksa keluar, kita harus pakai masker. Mungkin Masker. itu tadi pesan Betul. dari Mas Komsen selaku TAPSD Kabupaten Kudus. Oke Mas Komsen, kita dada-dada dulu dengan para subscriber Tulcak Kudus. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.